Selamat malam, selamat datang di Talk Politik with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Partai Golkar dalam beberapa waktu terakhir tengah menjadi primadona koalisi. Sejumlah partai datang menghampiri untuk membuka komunikasi. Partai beringin sejauh ini berada dalam barisan Koalisi Indonesia Bersatu, blok koalisi yang sejak awal berdiri disebut-sebut sebagai perpanjangan tangan politik Presiden Jokowi. Manuver Golkar belakangan kemudian menimbulkan spekulasi mengapa Golkar disowani, apakah Golkar ataupun manuver ini dapat mengacak ulang peta koalisi. Saya Reinhard Sirait, inilah Talk Politik with Reinhard selengkapnya. Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa secara terang-terangan membuka peluang koalisi jelang pemilu 2024. Sarapan pagi antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memberikan sinyal positif perleburan koalisi besar. Pertemuan ini disinyalir membahas isu di pemerintahan dan koalisi Pilpres mendatang. Partai Golkar dan PKB sepakat untuk membuat suasana politik yang damai. PKB dan Golkar sepakat untuk politik dibuat adem terus. Dan schedule sudah ada. Dan tentunya ini yang akan kita jaga. Nah, kemudian terkait kerjasama Partai Golkar dengan PKB, kami menyatakan terbuka peluang yang sangat besar dan luas. Dan kalau Partai Golkar kami sudah berbicara dengan Ketua Umum yang tergabung di KIB, seluruhnya menyambut positif pertemuan hari ini. Jadi welcome. Kita ingin pemerintahan yang kita bersama-sama dalam koalisi ini benar-benar produktif di akhir periode ini, terutama menghasilkan kerja-kerja pemerintahan dan politik yang benar-benar manfaat. Kemesraan Partai Golkar tidak hanya dengan PKB. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat 1 Februari silam. Pertemuan kedua elit parpol ini membahas posisi Partai Golkar serta Partai Nasdem. Partai Golkar juga menjalin komunikasi dengan parpol di luar Koalisi Indonesia Bersatu, di mana pada tanggal 7 Februari lalu, Partai Keadilan Sejahtera berkunjung ke DPP Partai Golkar untuk membahas arah demokrasi Indonesia ke depan. Dalam safari politik parpol, Golkar menjadi primadona jelang pemilu 2024. Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu ini menjadi motor penggerak PAN dan P3. Namun, Koalisi Indonesia Bersatu hingga kini belum juga mendeklarasikan capres dan cawapres yang akan diusung. Apakah manuver politik Golkar ini bermaksud untuk mempengaruhi soliditas koalisi yang sudah terbentuk? Kita terka sama-sama manuver politik Golkar. Ya, peta koalisi Pilpres 2024 disebut-sebut saat ini masih cair, masih dinamis. Partai politik juga masih membuka komunikasi dengan partai lain, bahkan di luar embrio koalisi yang sesungguhnya sudah mulai dibangun. Golkar, partai yang sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu, belakangan ramai dikunjungi termasuk oleh partai oposisi. Ada apa di balik ramainya partai bertemu dengan pimpinan Partai Beringin? Kita akan diskusikan pada malam hari ini. Menerka manuver politik Golkar bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung di studio malam hari ini. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bang Nurdin Halid. Bang Nurdin, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Bang, sehat? Alhamdulillah baik. Baik, dan juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika, ada Mas Yunarto Wijaya. Mas Soto, selamat malam Mas, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Kabar baik, kita masih menunggu Gus Jazil bergabung, nanti di tengah-tengah akan bergabung bersama dengan kita. Di tengah saat ini publik sedang menyaksikan vonis Sambo sebetulnya, tapi kita tetap membahas soal politik karena belakangan ini Bang Nurdin, Partai Golkar cukup menjadi epicentrum pemberitaan karena banyak partai yang datang. Banyak pertanyaan kemudian muncul, Bang Nurdin. Ada apa? Untuk apa kemudian Golkar membuka keran komunikasi selebar-lebarnya dengan partai politik lain non-KIB? Membahas politik di tahun politik itu adalah sebuah kebutuhan.
Jadi jangan heran kalau sekarang ini dinamika politik nasional kita itu adalah semakin tinggi dan semakin dinamis. Ada 8 partai dari 9 partai yang ada di parlemen sekarang yang tidak memenuhi syarat, yang belum memenuhi syarat presidensial threshold. Ini penyebabnya ini. Nah, oleh karena itu, 8 partai di luar PDIP yang lebih dari 20% itu memenuhi syarat, maka ini tidak ada pilihan kecuali melakukan silaturahmi politik, lobby politik untuk menciptakan kolaborasi politik. Ya. Karena sekarang di era multipartai tidak ada keberhasilan suatu politik tanpa kolaborasi. Nah, karena itulah dilakukan silaturahmi politik. Jadi semua pertemuan Caimin dengan Pak Erlangga Hartarto, Bang Surya dengan datang ke kantor Golkar itu bagian daripada lobby-lobby politik, silaturahmi politik, dan bukan hanya yang dilakukan lobby-lobby itu bukan hanya capresnya, cawapresnya, tapi termasuk daripada sekarang yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, yaitu sistem pemilu. Terbuka tertutup. Nah, alhamdulillah 8 partai itu bersatu ya, untuk tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional. Oke, jadi jelas pertemuan Jadi ini itu semua adalah adalah lobby-lobby politik. Lobby-lobby politik pasti itu. Tidak mungkin bukan lobby politik Oke. itu. Kalau ketua umum sebuah partai bertemu dengan ketua partai, pasti yang dibicarakan bagaimana membangun negeri ini lebih baik dari hari ini, bagaimana masa depan bangsa kita lebih baik, bagaimana mengatasi krisis yang sebentar lagi akan menimpa kita. Oke. Ini semua untuk kepentingan bangsa dan Oke. negara. Bang Rudin, kalau memang ini adalah lobby politik, Golkar untuk apa lagi? Mengingatkan Golkar sudah punya KIB ya. KIB ini kan sebenarnya di atas kertas sudah mampu dong untuk menyalonkan capres lagi. Apakah memang mau merangkul banyak partai atau menabur benih-benih koalisi di mana-mana atau apa ini? Jadi pertemuan pimpinan partai politik ini adalah mendinamisasi politik nasional. Menurut saya ini bagus sekali dalam rangka mencerahkan demokrasi rakyat. Gitu. Nah, karena koalisi partai itu penting, ya, karena tadi presiden share threshold itu, maka pertemuan partai politik tidak hanya harus terjemahkan bahwa ini untuk berkoalisi, tapi komunikasi politik itu di era multipartai itu sangat penting itu untuk mencerdaskan, mencerahkan daripada demokrasi rakyat. KIB dari awal terbentuk memang sudah dipublish bahwa kita terbuka apabila ada partai yang hendak Mau bergabung dengan KIB ini. Bagi Partai Golkar, pencalonan Pak Erlangga itu final, secara konstitusional. Itu final. Ya. Ini bisa berubah kalau Munas yang berubah. Nah, kenapa sekarang belum dideklarasikan oleh 3 partai? Ya tentu masih ada hal-hal yang belum bersesuai khususnya mengenai cawapresnya. Apabila sudah ada bersesuaian dengan cawapresnya, sudah ada kesamaan pandangan 3 partai ini, dan kalau mungkin ada bergabung lagi, insya Allah akan mendeklarasikan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Jadi membuka komunikasi ini juga salah satu tujuannya untuk itu, untuk kemudian memastikan bahwa koalisi ini bisa mengantarkan Pak Erlangga menjadi capres. Ya, Partai Golkar, saya katakan secara konstitusional itu adalah final Pak Erlangga sebagai calon presiden. Nah, kenapa belum deklarasikan? Ya tadi mungkin belum ada kesepakatan, kesamaan soal wapresnya. Dengan PAN dan juga dengan P3. Karena gitu ya. Partai Golkar tidak mudah merubah Pak Erlangga, karena Munas yang memutuskan. Nah, konstitusi Golkar merubah sebuah keputusan Munas harus dengan Munas itu yang merubahnya. Tidak bisa dengan institusi lain, tidak bisa Rapimnas, tidak bisa Rakernas. Oke, itu idealnya. Tapi seringkali kemudian apa yang ideal belum tentu sesuai dengan realitanya, begitu faktanya kan Bang Nurdin Halid, bahwa kemudian dihadapkan lagi dengan persoalan elektabilitas, soal kompetitor-kompetitor capres yang lain. Bagaimana Golkar mencermati soal itu? Elektabilitas itu penting, survei itu penting. Tapi bagi Golkar punya pasukan sampai ke tingkat bawah. Nah, ketika Pak Erlangga sudah memenuhi syarat itu, ya, sekarang sudah bekerja. Instrumen Partai Golkar sekarang sudah bekerja untuk meningkatkan elektabilitas, untuk keterpilihan, untuk pengenalan Pak Erlangga. Tetapi itu belum maksimal. Kenapa? Karena beliau belum resmi. Dikatakan resmi ketika sudah cukup. Oke. 20%. Nah, ketika cukup maka instrumen partai ini akan bergerak dinamis begitu cepat untuk memenangkan Pak Erlangga. Dan masih cukup waktu untuk itu. Oke, Mas Soto, kacamata Mas Soto bagaimana melihat dinamika yang terjadi sepekan 2 pekan belakangan ketika banyak partai menemui Partai Golkar? Iya, ada lobby politik jelas, tapi apakah ini semata-mata karena soal capres atau memang ini masih Golkar tengah berupaya untuk mengacak ulang peta koalisi yang ada? Ya, kalau bertemu dengan semua pihak atau banyak pihak, pilihannya 2. Pertama, sangat percaya diri, sehingga berani bertemu dengan siapapun. Atau pilihan kedua, lagi bingung. Bertemu dengan siapapun. Ini lebih condong yang mana nih Golkar ini nih? Nah, ini yang menarik. Ya, pertama, tapi kita lihat framing besarnya. Tadi saya sepakat, saya tambahkan saja, bahwa memang karena sistem threshold, sehingga memaksa semua partai di luar PDI Perjuangan untuk kemudian berkomunikasi
ini baru bicara mengenai memenuhi prasyarat threshold. Bahkan PDI Perjuangan saja sepertinya juga menyadari bahwa andai kata mencalonkan sendiri peluang menangnya menjadi kecil. Terlepas misalnya nanti capresnya kuat begitu ya. Sehingga kita tidak mengherankan semakin dekat dengan masa kampanye atau pendaftaran siapapun bisa bertemu dengan siapapun, itu yang pertama. Tapi secara kualitatif memang ada yang membedakan dengan dibanding 2019. Secara kualitatif memang komplikasi dari pola koalisi ini menjadi lebih acak ya. Karena incumbent tidak bisa maju kembali. Sehingga apa yang kita lihat dalam pola koalisi dari 2019 ke 2024 itu bisa saja berubah. Terjadi misalnya pada Nasdem saat ini bergabung dengan dua partai oposisi. Jadi kita betul-betul tidak bisa menerka bahwa apa yang sudah dideklarasikan saat ini mau KIB, Perubahan, Indonesia Raya itu adalah sebuah kepastian sampai nanti pendaftaran. Dan kita pernah mengalami ya situasi bahkan 1 jam sebelum pun cawapres bisa berubah. Begitu, kan? Artinya KIB pun Jadi yang saya ingin katakan kemarin termasuk KIB itu sebatas belum kongko tentu. politik. Oh, masih kongko politik. Kongko politik semata. Nah, variabel kedua yang menarik adalah ketika bicara ini pilihannya adalah apakah Golkar sangat pede atau Golkar sedang bingung. Memang ada sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Keputusan Munas mencalonkan Mas Erlangga sebuah fakta. Golkar juga adalah sebuah partai besar, adalah sebuah fakta juga. Tapi ketika berbicara Pilpres, sosok Mas Erlangga belum menjadi calon yang elektabilitas kuat, itu adalah fakta juga. Di sini kemudian ada wilayah abu-abu yang memungkinkan Golkar memang harus bekerja ekstra untuk kemudian pilihannya dua, menaikkan elektabilitas Mas Erlangga atau kemudian memang membangun koalisi besar berupa mesin politik yang kemudian bisa menjadi value added dari kekurangan yang dimiliki oleh Mas Erlangga. Itu yang menurut saya kalau mau berani disimpulkan ya, ada kebingungan tersendiri menghadapi fakta dan realita yang sekarang memang belum berjalan linier di antara fakta bahwa Golkar partai besar dan menginginkan ketumnya maju dengan fakta lain memang belum memenuhi prasyarat untuk bisa menang. Oke, jadi artinya dengan bertemu dengan partai-partai lain, Golkar tengah berupaya untuk meyakinkan partai lain atau menarik dukungan supaya ini bisa mengusung Pak Erlangga. Itu bisa terjadi, Mas Toto? Iya, ujungnya pasti akan seperti itu kalau berbicara secara ideal. Artinya di KIB belum. Tapi kan kita tahu, politik itu ketika ada politisi atau ketua umum berbicara mengenai A, jangan-jangan di panggung belakang dia sudah membuka kemungkinan A aksen atau B. Jadi mungkin saja Mas Erlangga berbicara mengenai menjadi cawapres dan lain-lain itu sangat mungkin. Karena panggung depannya kadang berbeda dengan panggung belakangnya. Pasti harus pasang harga tinggi di depan. Oke, Bang Nurdin bagaimana? Jadi gini, dalam politik itu tidak ada yang pasti sebelum kepastian itu lahir. Jadi tidak ada kepastian dalam politik sebelum itu kepastian itu tercipta. Nah, jadi gini, KIB itu sudah tercipta. Gitu. Tapi apakah nanti ini resmi mencalonkan Pak Erlangga itu belum tentu. Belum tentu. Karena dengan pertimbangan tadi yang Mas Toto katakan dan sebagainya. Tapi bagi Golkar itu sudah final. Secara konstitusional bagi Golkar. Nah oleh karena itu Golkar juga tidak satu planning. Ada plan A, ada plan B. Jadi plan A-nya sekarang. Plan A-nya sekarang ini 3 koalisi ini, 3 partai ini yang sudah berkoalisi KIB ini itu adalah plan A untuk Pak Erlangga. Nah, kalau sekiranya di suatu saat nanti ya karena kepastian belum tercipta itu maka ada plan B. Plan B-nya bisa saja Pak Erlangga misalnya mau ya beliau sendiri akan memutuskan mau jadi nomor 2 misalnya gitu entah dengan siapa. Nah tapi ini kalau dia menjadi pendukung utama maka dia harus munas untuk memutuskan calon presiden mengganti Pak Erlangga misalnya ini. Tapi sampai saat ini dan kita mengharapkan sampai September pendaftaran capres September ya. September. Capres Pak Erlangga yang karena Golkar telah bermimpi untuk memimpin negeri ini. Ya, setelah reformasi belum pernah berkuasa ini Partai Golkar. Nah, ini momentum yang tepat sekali untuk merebut kembali kekuasaan itu karena politik adalah ujungnya kekuasaan. Oke, jadi di antara dua ini antara lagi bingung atau terlalu percaya diri yang mana, Bang Nurdin Halid? Bingung tidak ada kebingungan. Tidak ada kebingungan. Karena politik itu memang tidak ada yang pasti sebelum kepastian itu terjadi. Maksud saya begini, selama kepentingan dari semua yang berkoalisi belum satu. Karena politik itu kepentingan, ada kesamaan kepentingan, baru dia bisa nyatu. Nah, kalau kepentingannya sudah nyatu, barulah kepastian itu politik itu ada. Nah, sekarang tidak bingung. Ini memang kita menyiapkan berbagai alternatif. Kalau seandainya misalnya Pak Erlangga
tidak cukup, karena kita tidak cukup, kita butuh. Tapi kalau misalnya Caimin ini bersedia meninggalkan Gerindra atau bergabung bersama, cukuplah, karena Golkar tinggal butuh satu partai, tidak perlu dua partai, cukup satu partai sudah cukup 20%. Artinya dengan PAN dan juga P3 ini masih deadlock ya, belum Bukan deadlock. Memang belum ada keputusan. belum ada keputusan. Belum ada. Sudah ada kesamaan Kurangnya apa nih? visi, Golkar ini kan sudah ada visi. partai yang besar di antara dua partai ini kan yang kemudian sebenarnya secara angka jauh di bawah Golkar dong. Artinya kan Golkar harusnya leading. Karena insya Allah nanti KIB ini akan mendeklarasikan itu capres sekaligus cawapres, tidak mendeklarasikan satu-satu. Jadi begitu sudah ketemu kesamaan, sudah ada kesamaan dari tiga partai ini atau ada tambahan partai, maka pasti langsung deklarasikan. Oke. Kalau menurut saya sih ya memang berdasarkan perhitungan Pak Erlangga belum memenuhi syarat untuk bisa memenangkan pertarungan Pilpres. Nah, karena nggak mungkin Bang Nurin yang bicara itu. Iya, iya. Saya bicara sebagai lembaga survei. Karena pada akhirnya kebutuhan untuk mencari kekuasaan, mendapatkan porsi kekuasaan, kue kekuasaan tadi hanya bisa didapatkan kalau mereka menang. Dan mereka harus berhitung di situ, bukan sekedar memenuhi threshold. Tapi apakah calon yang kita putuskan itu kemudian memenuhi prasyarat untuk menang atau tidak? Itulah mengapa biar bagaimanapun faktor pengikat utama dari terbentuknya koalisi nanti tetap adalah pada sosok-sosok yang dianggap bisa menang dalam Pilpres. Di situ ada Ganjar, di situ ada Anies, di situ ada Pak Prabowo. Nah, yang menarik kan adalah kemudian bagaimana KIB yang sudah terbentuk ini mengambil sebuah positioning berhadapan dengan tiga nama besar ini. Ya, Pilihannya bukan berarti harus bergabung dengan tiga nama ini. Salah satu opsi seperti itu. Bisa juga kemudian dalam skenario yang terbangun, ternyata tiga-tiganya yang kuat itu tidak maju. Sehingga kemudian Pak Erlangga punya peluang. Punya peluang untuk maju. Atau dua di antara tiga itu tidak maju. Sehingga kemudian Pak Erlangga memiliki peluang. Itu yang menurut saya sedang dimainkan iramanya oleh Partai Golkar dengan menjadi poros. Suka atau tidak. Untuk apa? Untuk dalam tanda kutip menjegal tiga nama yang besar ini, satu di antara atau dua di antara, agar tidak jadi maju begitu maksudnya? Iya, saya tidak bisa menggunakan bahasa menjegal ya, tetapi membuka kemungkinan lain yang bisa dimainkan di antara para elit, sehingga kemudian logikanya tidak hanya berjalan linear sesuai dengan survei yang ada. Kan yang kita tampilkan dalam survei itu kan hanya logika, keinginan dari publik, saat ini tiga nama yang kuat. Tapi kita sepakat juga keputusan untuk siapa yang maju tidak itu top Tergantung, down, bukan bottom up. Disitulah menurut saya Golkar memainkan peran yang sangat besar baik di KIB menjadi pemimpin poros koalisi tanda kutip terlihat seperti itu, atau misalnya mengambil peran yang sangat besar dalam konteks 8 partai yang menginginkan proporsional terbuka melawan proporsional tertutup. Itu yang menurut saya sedang dimainkan oleh Golkar. Oke. Dan menurut Anda ketika Golkar memainkan skenario itu, pengaruhnya cukup besar tidak? Mengacak ulang lagi apa yang sudah muncul di publik potretnya? Iya, kita bicara konkret ya. Ketika berbicara berhadapan dengan Ganjar, Anies, dan Prabowo, ada dua nama ini yang masih ada dalam wilayah abu-abu. Anies dan Ganjar ini yang satu petugas partai, yang satu tidak punya partai, terlepas sudah dideklarasikan. Sehingga pro dan kontra mengenai dua orang ini maju atau tidak, bahkan masih menarik untuk dibahas. Dan memang menjadi sebuah hal yang konkret. Kalau dua nama yang sedang naik daun ini tidak maju, Mas Erlangga lebih memiliki peluang, walaupun elektabilitasnya rendah. Tapi memang yang sulit adalah bagaimana menerka Pak Prabowo, karena ini satu-satu yang sudah memiliki prasyarat, tanda kutip ya, satu elektabilitasnya tinggi, kedua kalau betul komitmen dari Gerindra dan PKB berjalan, dia memenuhi prasyarat. Nah ini kan jadi menarik nih, ternyata kemudian Caimin bertemu juga dengan Erlangga gitu kan. Ini yang menjadi menarik, wilayah abu-abunya jadi terbuka kembali, termasuk bahkan untuk sosok Pak Prabowo. Bang Nurdin, selama ini kemudian KIB sejak awal dibentuk diasosiasikan begitu ya, koalisi bentukannya Pak Jokowi lah, perahunya Ganjar lah, yang kemudian juga muncul di P3 dan juga PAN yang muncul namanya itu, Ganjar dan juga Erick Thohir. Pertanyaannya saya kemudian, manuver ini apakah memang independensi Partai Golkar sendiri atau kemudian juga seperti yang banyak ditafsirkan sebagian orang bahwa ini ada perpanjangan tangan Jokowi juga sebetulnya di balik pertemuan-pertemuan. Tapi dijawab nanti Bang, kita break dulu. Kami segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Talk Politik with Reinhardt, masih bersama dengan saya Reinhard Sirait, dan sudah bergabung bersama dengan kami ada Gus Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum dari Partai Kebangkitan Bangsa. Gus Jazil, apa kabar? Alhamdulillah, baik Reinhard. Duduknya sudah di sebelah Bang Nurdin Halid. Ini tidak ada maksud apapun ya, Gus Jazil ya. Karena kemarin kan belum lama baru habis ketemu. Tapi saya harus tanya ke Gus Jazil, setelah bertemu dengan Golkar kemarin, apa perkembangannya? Apakah tetap bersama dengan Gerindra atau mulai pikir-pikir lagi setelah Golkar mulai menggocek?
Jadi alhamdulillah pertemuan kemarin itu sebenarnya orang menyebutnya silaturahmi ya. Tapi bagi kami, saya itu namanya piknik. Oke. Piknik politik. Piknik Karena politik. sebenarnya Pak Erlangga juga punya rumah, namanya KIB, kita juga punya rumah, namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nah mungkin di dalam rumah itu butuh hiburan masing-masing, sehingga harus piknik. Nah di dalam piknik itu tentu, kalau di dalam Islam namanya tadabbur alam. Jadi berpikir mungkin ada sesuatu yang berbeda di masing-masing rumah itu. Yang bisa jadi saling bertukar informasi, mencari apa begitu. Nah saya hanya mengambil nilai positifnya saja. Bahwa kerumitan di masing-masing rumah koalisi yang ada ini. Memang ada kerumitan itu. Nah, itu pertanyaan saya. Apa artinya pengakuan ada kerumitan ya, Gus? Rumit dong, karena beliau paling pertama deklarasi sampai hari ini juga nggak ada pasangan capres-cawapresnya. Kalau itu nggak disebut rumit apa? Strategi. Ya. Nah, demikian juga di koalisi-koalisi yang lain. Nah, sehingga silaturahim atau piknik ini akan memperluas cakrawala menurut saya. Oke, nah Bagi PKB, yang selama ini memang sukanya memang silaturahim, akan menambah energi. Nah, tapi jangan Reinhard kemudian pertanyaannya ini untuk semacam alat pengaman begitu. Kalau terjadi sesuatu di masing-masing rumah, nah, itu namanya kita berpikir negatif. Nah, positifnya kehadiran Golkar atau jika Golkar bersama-sama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau sebaliknya akan lebih menguatkan rumah besar yang dibangun. Kalau itu terjadi, maka saya bisa mengatakan siapapun pasangan yang muncul dari kedua koalisi yang bergabung ini, dialah pemenangnya. Oke, kerumitannya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini apa, Gus? Sebenarnya Capresnya kan Pak Erlangga, Pak Prabowo, kemudian katanya cawapresnya Pak Muhaimin. Artinya diakui dong ada kerumitan juga di dasar. ya di tentu sana. kerumitan dalam sisi proses dan cara pandang masing-masing. Ada yang bilang bahwa ini harus segera diputuskan capres-cawapresnya supaya kita bisa menyusun platform dan kita mulai jalan untuk kampanye. Namun sebagian yang lain bilang enggak usah, ngapain jauh-jauh hari, kita Nanti akan saja. mengundang musuh. Nah ini kan kerumitan-kerumitan. Nah kalau di KIB lebih rumit lagi itu. Belum ada capresnya ya. Calonnya aja belum jelas siapa. Gitu. Tapi seringkali deklarasi bolak-balik. Nah tapi itu nggak ada masalah karena memang itu bagian dari dinamika politik. Tidak disebut itu bagian dari kelemahan atau dari kelebihan. Itu hanya dinamika biasa. Nah justru saya merasa bahwa Pak Erlangga yang kemudian hari-hari akhir-akhir ini sebagai master lah kira-kira. Golkar ini kan partai lama. Termasuk yang sebelahnya. Ya, termasuk Pak Nurdin. Kalau sudah turun ke gelanggang, Artinya nah, master sudah main, nah kan gitu. Kita nggak tahu juga arahnya akan kemana. Kalau persepsi saya masih rumit saya di situ. Siapa tahu di situ ada permainan-permainan canggih. Saya nggak tahu. jadi Anda pun belum tahu ini arahnya mau kemana? Setidaknya kalau di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya arahnya jelas. Bahwa kami dengan Gerindra sudah bersepakat, ada 4 poin kesepakatan, kita akan bisa menambah partai koalisi, urusan capres-cawapres ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, tapi di urusan yang lain saya tidak tahu. Mungkin dengan piknik itu akhirnya tahu, oh di sana ternyata juga ruwet. Kan gitu. Bayang-bayang juga tidak ada, mau berangkat bareng kapan juga nggak jelas. Ya sudah nggak ada soal karena itu bagian dari dinamika. Karena Pak Yunarto juga yang kadang-kadang sering mengatakan Belanda masih jauh, Belanda masih jauh. Akhirnya partai-partai merasa bahwa belum punya kepentingan untuk segera mendeklarasi. Piknik dulu. Saya, kalau saya secara pribadi, jangan begitu dong, jangan Belanda masih jauh. Karena tugas partai itu melahirkan kader hari ini. Harus disampaikan kepada publik nih kader saya supaya dinilai. Oke, jadi konkretnya adalah Jangan dibungkus dalam karung atas nama Belanda masih jauh. Ini dibungkus terus ya, dibukanya kapan? nanti ke Mas Toto. Jadi konkretnya adalah pertemuan dengan Golkar kemarin adalah upaya untuk memastikan bahwa ketua umum Anda ini bisa maju di gelanggang Pilpres, begitu? Ya tentu kita sedang berupaya itu karena itu amanat dari Muktamar. Setiap perjuangan kan setahap demi setahap harus kita lakukan dan kita nggak boleh putus asa. Apalagi
waktunya masih cukup dan kami juga membangun koalisi juga sudah benar tracknya gitu. Sehingga buat kami hakul yakin nanti ketua umum kami akan melenggang untuk bisa masuk. Dengan cara apapun, dengan usaha apapun, tentu kami juga punya kalkulasi-kalkulasi. Oke. Nah kalau di situ ada Pak Erlangga, kalkulasinya mungkin lebih gede tuh kalkulatornya. Oke, gimana Bang Rudi tadi Mas Soto katakan ini yang tengah diorkestrasi oleh Golkar ya Mas Soto ya, soal bagaimana kemudian koalisi-koalisi ini yang goalnya ada tujuannya ada lagi-lagi soal capres sebetulnya. Jadi setiap menghadapi kontestasi politik, setiap partai pasti punya strategi sendiri. Termasuk KIB. Jadi kebetulan Gus di Golkar itu banyak yang mencintai bola. Termasuk saya mantan ketua PSSI kan. Iya, betul. Jadi dalam ilmu sepak bola itu ada 3 manajemen itu. Kapan menyerang, kapan bertahan, kapan delay. Nah itu. Ya. Jadi ada waktu buying time gitu. Nah kita lihat strateginya apa. Si ini partai ini calonnya siapa nih? Si ini calonnya siapa? Nah baru kita lihat kalau calonnya KIB misalnya Pak Erlangga begini, bisa nggak berhadapan nih? Nah kalau nggak bisa, apa alternatifnya? Nah, gitu. Kalau bisa atau kurang bisa, kita bisakan. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kerumitan sama sekali. Ini hanya soal timing saja. Kalau Dulu karena belum ada yang cerita muncul sekarang. bola, teknik terbaik itu menyerang. Pertahanan yang pada sepak bola itu menyerang. Iya, itulah. Sekarang KIB menyerang terus nih. Karena penyerangan KIB, maka datanglah Bang Surya, datanglah Kak Caimin ketemu. Tapi saya tidak tahu siapa yang mengundang atau sama-sama kebetulan ketemu bersama atau janjian saja. Baik. Tapi yang pasti begini, sama dengan PKB dalam muktamarnya sudah menetapkan Pak Caimin. Golkar itu konstitusinya jelas sekali. Ya. Memutuskan Pak Erlangga dalam Munas. Yang bisa merubah Munas, saya nggak tahu kalau P3. Kalau Golkar tidak bisa dirubah oleh institusi manapun kecuali Munas. Nah, oleh karena itu, seluruh instrumen Partai Golkar itu, seluruh sumber daya Partai Golkar sekarang mengerahkan kemampuannya untuk Pak Erlangga jadi capres. Makanya di ulang tahun kemarin, di mana di muka Bapak Presiden Jokowi, itu satu ruangan itu puluhan ribu orang, itu semua mendengung-dengungkan Pak Erlangga sebagai calon presiden, nggak ada keraguan sedikit pun, dan dijawab oleh Pak Jokowi pada saat itu dengan spontan juga beliau. Artinya kalau Pak Erlangga tidak berhasil maju, ada kemungkinan munaslup terjadi. Munas kalau misalnya Pak Erlangga menyatakan dia tidak akan maju, kemudian diganti oleh siapa, itu, maka ini harus dimunaskan untuk mengganti itu, karena Munas mengatakan Pak Erlangga. Tidak bisa mengganti nama capres atau mengganti ketua umum? Mengganti nama capres. Mengganti nama capres. Persoalan ada dinamika lain situ itu saya tidak tahu. Gimana Mas Soto? Mencermati ada kemudian PKB yang tadi mengatakan ternyata ada kerumitan-kerumitan tersendiri dalam koalisi. Dari kacamata Mas Soto, apa yang paling rumit? Apakah nama-nama yang muncul sekarang tidak merepresentasikan tokoh-tokoh partai atau bagaimana sebenarnya? Iya, kalau analogi sepak bola ya, betul menyerang adalah pertahanan terbaik. Tapi kan yang bisa melakukan itu hanya yang nafasnya kuat gitu. Ya, dari skillnya seperti apa. Jadi saya sih merasa hampir semua sekarang lebih ke arah strategi delay tadi gitu ya. Bagaimana membaca lawan dan karena memang betul kita bukan sedang berbicara di bulan Agustus 2023 yang deadline-nya itu tinggal sebulan lagi. Enggak, ini masih ada sekitar waktu 8 bulan sampai tenggat waktu terakhir pendaftaran. Jadi yang sedang dilihat kan adalah upaya saling mengintip nih, yang pertama. Sehingga kemudian segala sesuatu yang tadinya dianggap ideal, tapi kemudian ditabrakkan dengan realita ternyata menjadi tidak ideal, mereka harus membuka berbagai kemungkinan baru. Tadi contoh konkretnya seperti itu. Betul, Caimin sudah diputuskan muktamar untuk maju capres loh, bukan cawapres. Lalu kemudian Erlangga juga capres. Tapi kan bertabrakan dengan fakta, mohon maaf, kalau dalam ilmu survei mereka tidak terlalu diminati secara elektoral. Itu yang menyebabkan mengapa kemudian ada tanda kutip koalisi antara Gerindra dengan PKB. Itu kan upaya untuk kemudian masuk dalam wilayah kompromistis tadi. Ada upaya untuk kemudian bergabung dengan KIB tanpa kemudian Golkar memaksakan saat ini harus Mas Erlangga. Tapi kan tadi yang sedang dilakukan dengan pertemuan partai-partai lain di luar koalisi ini kan adalah tadi membuka segala kemungkinan sehingga kemudian yang tadinya terasa tidak mungkin menjadi mungkin. Contoh konkretnya saya sebutkan tadi. Ketika Mas Erlangga merasa sadar diri tidak bisa berhadapan dengan Ganjar atau Anies atau Pak Prabowo,
kalau satu atau dua di antara ketiga nama itu kemudian tidak maju, itu kan kemudian membuka peluang Mas Erlangga. Oke. Tapi bisa jadi menarik juga. Misalnya itu tidak terjadi, yang terbuka kemungkinan untuk maju bukan Mas Erlangga juga. Caimin kemudian merasa punya kesempatan juga. Iya, iya. Jadi itu yang saya sebutkan, kita betul-betul masih melihat situasi yang sangat liar, random, dan sampai terakhir masih bisa terjadi. Nama siapa yang menurut Mas Toto itu bisa sangat mempengaruhi partai-partai ini? Apakah nama Pak Anies kalau maju, atau nama Pak Ganjar kah, atau nama siapa? Pertama yang akan berpengaruh menurut saya adalah kalau PDI Perjuangan sudah memutuskan Ganjar. Oke. Partai yang kuat langsung memenuhi threshold. Karena kalau sudah memutuskan Ganjar, mereka sudah pasti maju berarti. Terburuk tidak dapat partai pun akan pasti maju. Sudah memenuhi syarat. Anies walaupun sudah deklarasikan kan masih ada tanda tanya besar. Betul nggak 3 partai ini akan kemudian solid gitu kan? Pak Prabowo ya saya tidak tahu akan solid atau tidak begitu ya. Tapi yang akan menentukan adalah kepastian mengenai 3 nama itu. Salah satunya adalah kepastian mengenai Ganjar maju atau tidak. Misalnya ada pertanyaan menarik. Kalau misalnya Anies tidak jadi maju sesuai dengan rumor macam-macam, ada pertanyaan lain kan? Kalau Anies tidak maju, jangan-jangan Ganjar juga belum tentu bisa maju. Sehingga bisa masuk ini ketua-ketua Kalau umum yang parpol masuk ini. dari 3 nama itu hanya Pak Prabowo, jangan-jangan Caimin dengan Erlangga berpikir jadi capres saja sekalian, tidak jadi cawapres. Ini apa ya, tebak-tebak buah manggis, tapi menurut saya konkret, dan pada akhirnya koalisi ini akan berbicara mengenai Kemungkinan yang bisa terjadi. capresnya yang seperti apa. Oke, dan di situ Golkar kemudian juga punya peran untuk memainkan itu, untuk mengatur, bukan mengatur ya, maksudnya mungkin mengacak kah atau mengorkestrasi supaya kemudian bisa punya peluang untuk maju begitu dibanding dengan nama-nama yang lain. Skenario kan lebih mungkin banyak tercipta ketika kemudian komunikasi sudah terbuka dengan siapapun, dan pintarnya Golkar adalah dia mengambil peran rata-rata menjadi pemimpin dalam setiap isu yang dimainkan, baik itu KIB atau dalam misalnya pertarungan mengenai proporsional tertutup dan terbuka. Oke, Gus, berarti PKB juga punya kemungkinan untuk tidak jalan lagi dengan Gerindra kah? Keluar dari koalisi ke koalisi yang lain kalau melihat tadi analisis dari Mas Toto juga? Jadi tadi yang Mas Toto sampaikan itu teori kompromi. Karena apa? Karena partai-partai ini dipaksa untuk berkompromi karena ada ambang batas. Nah, kalau teori kompromi minimalis di Nahdlatul Ulama atau di NU itu ada gium la yudraku ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Jika tidak dapat semuanya ya jangan tinggalkan semuanya. Sama sekali tidak dapat ya. Nah, gitu kira-kira gitu. Nah, itu teori ini berlaku oleh semua partai kecuali PDIP. Ya. Nah, oleh sebab itu, misalkan Pak Erlangga, Pak Prabowo atau partai-partai yang lain, pada akhirnya harus tunduk dengan teori kompromi. Kalau tidak tunduk dengan teori kompromi mau jalan sendiri nggak cukup. Nah, oleh sebab itu kami PKB bersama Gus Muhaimin sadar betul bahwa apa yang hambatan-hambatan yang ada, yang disebut kerumitan-kerumitan ada, itu akan terjadi pada partai-partai yang memang tidak memiliki suara 20%. Wajar itu. Apalagi misalkan tadi menambah lagi pada soal elektoral calon. Makin banyak hambatan-hambatan dan kerumitan yang ada di situ yang harus diputuskan. Jadi apalagi nanti kalau anggotanya makin rame begitu, misalkan kayak KIB itu kan ada 3 partai. Itu makin punya cara pandang masing-masing, makin rumit lagi. Nah, kompromi-kompromi seperti itu sampai kapan? Kira-kira itu yang akan ditunggu oleh publik. Sampai kapan partai-partai ini kok kelihatannya nggak mampu untuk melakukan kompromi? Nah, kami sebenarnya lewat Ijtima Ulama Nusantara yang dilakukan itu semacam memberikan guidance. Jangan lama-lama. Kalau bisa Ramadan ini kami sudah bisa kampanye karena momen Ramadan ini momen yang baik bagi kalangan kami di kultur Nahdlatul Ulama karena ada terawih, ada macam-macam. Untuk 2024 akan setelah Pilpres. Ya, dan ini Ramadan terakhir. Ya. Gitu. Nah, oleh karena itu gini, untuk yang akan datang jangan lagi ada ambang batas. Supaya kompromi itu tidak lama gitu. Tidak Sebenarnya nggak harus tahun depan, kalau Pak Khalid berani hari ini juga bisa. Jangan. Kadang-kadang kan kalau hari ini jangan kita mengacaukan tahapan kalau hari ini. Artinya next ya, next. gini Pak Renat, kadang-kadang ini kan untuk melakukan perubahan ini kan kadang butuh waktu ya dan butuh keberanian. Kalau ini 2 hal ini kelihatannya belum. Waktunya nggak cukup, keberaniannya juga tidak cukup untuk merubah untuk 20%. Akhirnya apa ya, muter-muter di
Antara piknik ke piknik itulah kira-kira. Ya itu kan yang kemudian kita lihat, artinya akhirnya piknik ke piknik, partai ke sini, Tapi partai ke sini. ini akan selesai paling lambat April lah menurut saya. Karena kalau lewat April sudah sangat terlambat. Paling lambat April ini semua sudah jelas itu. Dan khususnya begitu maaf ya, PDIP sudah memutuskan seseorang, pasti ini akan itu langsung sudah ada keputusan partai-partai mengenai calonnya itu. Oke, artinya ini semua nungguin PDIP nih Gus. Tidak juga sebetulnya, tidak juga, Bang tapi itu kan bagian dari strategi politik. Gitu. Kalau kita hendak bertempur, kita kan mesti tahu siapa lawan kita, bagaimana kemampuan Kalau lawan, ada bagaimana satu kekuatan lawan. saja menurut saya dari misalnya kita sebutkanlah porosnya masih bicara 3 capres yang kuat ya. Katakanlah ada salah satu dari 3 capres kuat ini mendapatkan kepastian. Kepastian sebenarnya ketika KPU sudah Ya, akan ya. Tetapi kepastian dalam konteks sudah ada kesepakatan lah. sudah ada deklarasi bersama Ya. dari partai untuk memenuhi threshold dan pasangan capres cawapres. Kalau Indonesia Raya ini kan masih kurangnya baru capresnya nih, kira-kira gitu kan. The devil is in the details di cawapresnya, Caimin jadi atau tidak. KIB lebih-lebih lagi, capres cawapresnya masih abu-abu dan buram gitu. PDI Perjuangan juga masih ada Koalisi perubahan juga, koalisi aduh, perubahan masih disertai berbagai rumor. Itu yang menyebabkan akhirnya semua ngapain kita terburu-buru? Karena ketika satu kartu dibuka, semua kartu akan dibuka juga. Jadi satu saja mengumumkan sudah mulai terlihat nanti. Menurut saya itu akan mempercepat. Oke. Nah, yang menarik adalah sebenarnya adalah bagaimana koalisi perubahan ini dengan yang tadinya sangat pede ya dan sudah menyebutkan nama Anies Baswedan, tapi kan kita lihat di situ ada abu-abu juga. Kenapa masing-masing sih begitu kan? Ada yang lewat press release saja Iya. gitu. Apalagi setelah beberapa partai Artinya memang ke Golkar ada begitu. kerumitan seperti Gus Jazil tadi sebut. Gimana Gus, ada tambahan Gus Jazil sebelum kita break? Ya, jadi kita semuanya harus mendorong partai-partai ini kembali pada tugasnya sebagai yang melahirkan pemimpin nasional. Ya. Jangan sampai gagal ini. Nah, kalau ini gagal, makna partai hilang di situ. Nah, salah satu yang harus dibuktikan oleh partai-partai ini lewat berbagai koalisi ini, ya mempercepat. Siapa sih kadernya? Kayak apa sih polanya? Kalau ini ditunda-tunda, masyarakat juga apatis. Ini sedang main apa sih sebenarnya? Toh ketua umumnya ada semua, sehat semua, dan mau maju semua, iya kan? Dan mau maju semua ini. Iya. Tapi kenapa nggak bisa titik kompromi? Karena di situ ada penghalang yang disebut dengan elektoral kadang-kadang. Kenapa ketua umum berpikir elektoral? Ini kader kok. Ya kalau memang sudah oke misalkan, misal ini ya, Pak Erlangga maju, Caimin maju, cukup oke sama-sama ketua umum. Pak Prabowo maju, Caimin maju, oke. Soal elektoral dipikirkan setelah jalan. Karena apa? Karena itu yang sekarang diharapkan oleh Lembaga survei publik. nanti mensurvei setelah jalan gitu ya. Ya, kan kita bekerja. Kalau sekarang bekerja Idealnya masing-masing, seperti itu. Ya. Ya. sekarang katakan seperti Pak Yunarto secara tersirat. Ini ada Pak Anies bagus suaranya, Pak Ganjar bagus. Tiba-tiba nggak punya perahu. Apa maknanya? Ya, tidak ada partai. Nol. Sekarang katakan Pak Erlangga atau Caimin elektoralnya belum. Ya memang belum maju, belum mendapat pasangan. Kalau dapat ternyata nanti yang 2 orang itu nggak maju, kita lebih tinggi tuh. Ya betul. Artinya Anda Ya, mau itu mengatakan bahwa partai-partai hayo kita majukan kader saja begitu, kader sendiri, bukan orang-orang yang bukan kader. Bukan begitu. Tugas partai melahirkan kader. Ya, setuju itu Pak. Makanya Partai Golkar dari awal itu sudah memutuskan Pak Erlangga tanpa bela elektoral. Kenapa? Karena mengandalkan instrumen partai dan instrumen Partai Golkar itu sampai ke tingkat bawah. Oke, urusan elektoral nanti dulu Nanti begitu dulu ya. itu setuju tuh. kalau Makanya setuju- nanti jangan ada Kalau elektoral setuju, lagi nanti. boleh salaman di sini. Setuju kenapa ditunda-tunda? Ini ditunda. Ini sebenarnya bukan tertunda karena apa? Yang tadi itu komprominya belum ketemu. Nah, khususnya cawapresnya. Oke, Gitu. oke, kita break dulu. Saya akan tanya ke Mas Toto nanti. Jadi kalau kompromi belum ketemu, khususnya capres dan juga cawapres, ini sampai kapan berarti kemudian kita akan melihat piknik antar piknik partai politik ini? Tapi kita bahas nanti di segmen terakhir. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, kita kembali lanjutkan perbincangannya, sangat menarik ternyata dengan judul Menerka Manuver Partai Golkar, rupanya membuka banyak sekali informasi terbaru dan juga soal peluang-peluang dan mengapa kemudian banyak partai saat ini tampaknya masih sama-sama bingung satu sama lain. Mas Toto, sampai kapan kemudian kita akan melihat ini akan terus seperti ini mengingat sebetulnya waktunya terus berjalan kan ini? Ya. Ya, yang bikin menarik sebenarnya bukan tentang Golkarnya, tapi narsumnya dua-duanya. Betul. Kalau ngomong normatif gitu ya. Ya, begini loh, yang tadi saya sebutkan, kita sebetulnya masih 8 bulan lagi. Dan kita tahu ada fakta dan realita yang pasti akan terus dijadikan alat bargaining atau kompromi, istilah Gus Jasil tadi gitu ya. Ada yang ketumnya ingin maju, elektoralnya rendah, tapi punya bargaining position. Dalam konteks threshold ini, dia bisa berbicara, kalau minimal saya tidak jadikan cawapres, Anda walaupun tingkat elektabilitas saya tinggi, Anda nggak akan bisa maju, bahkan jadi calon sekalipun, gitu kan. Ada yang sebaliknya, begitu kan. Ini yang menurut saya sedang terjadi, gitu. Dan kedua sosok di depan saya ini, ketumnya punya problem yang sama kalau kita lihat, gitu kan. Dua-duanya sudah ditetapkan, elektabilitas tidak tinggi, tapi kalau kedua-duanya Nggak ada. hilang dari koalisinya bubar dengan sendirinya gitu. Sehingga memang dua-duanya di depan saya ini pemain tengah, Zidane gitu kira-kira ya. Jadi kadang-kadang lari ke depan, lari ke belakang dan staminanya akan tinggi gitu. Dan tetapi memang ada fakta lain bahwa ketika terlalu lama diambil keputusan dan menjelang masa injury time, potensi kemudian membangun koalisi yang lebih besar juga menjadi semakin kecil. Waktu untuk melakukan kampanye buat capresnya juga menjadi lebih sedikit. Dan kita tahu masa kampanye kita itu hanya 75 hari. Kita harus jujur mengatakan ya, masa kampanye paling efektif itu dilakukan sebelum masa kampanye tiba. Kenapa? Karena waktunya lebih lama kalau kita lihat dari sekarang. Yang kedua, aturan dalam undang-undang dan PKPU itu berlakunya malah pada masa kampanye. Sorry, saya harus mengatakan ya, pelanggaran itu lebih mungkin dilakukan sekarang. Karena tidak ada aturannya, ruang geraknya lebih bebas. Jadi saya tetap merasa bahwa tetap asal ada satu dari koalisi ini memastikan pilihannya kepada capres yang kuat, tanda kutip, menurut saya itu akan memaksa yang lain juga merasa berkebutuhan untuk membuka kartu lebih cepat. Dan kita akan melihat bagaimana koalisi terbentuk. Satu di antara nama baca pres itu adalah nama Pak Anies, yang kemudian partai-partai koalisinya belakangan justru mendatangi partainya Bang Nurdin Halid. Artinya apa yang terjadi? Apa analis Anda soal itu, Mas Toto? Iya, tentu saja nama Anies ini menarik untuk kemudian ikut menentukan pertarungan dalam koalisi yang lain ya. Minimal kalau nama Mas Anies sudah pasti maju, menurut survei yang potensi masih bisa mengalahkan Anies hanya Prabowo dengan Ganjar. Pak Ganjar. Artinya di situ mungkin akan pertama, PDI Perjuangan akan lebih realistis menurut saya untuk memutuskan nama antara Mbak Puan dengan Mas Ganjar. Dan Pak Prabowo juga dalam konteks itu juga akan lebih realistis berhitung apakah dia tetap punya peluang menang atau kemudian dia akan punya peluang menang kalau berpasangan dengan siapa. Dan secara otomatis juga ketika sudah dideklarasikan itu kan adalah pernyataan saya akan kampanye habis-habisan starting from now. Otomatis itu akan diikuti juga oleh partai-partai lain. Dan yang memang menurut saya saat ini paling banyak dibicarakan kan adalah Anies Baswedan. Saya tidak tahu ya, sebenarnya menarik kalau Pak Prabowo dan PKB berani memutus prediksi itu. Orang menunggu Ganjar dan Anies, tiba-tiba Pak Prabowo dengan Caimin yang sudah menyatakan siap dari awal. Oke. Bang Nurdin Halid, Anda sepakat bahwa itu akan nanti terpecahkan ketika satu di antara nama-nama yang kuat itu atau poros ini akan mengumumkan duluan? Jadi begini, ternyata dalam dialog ini baru timbul kita punya kesadaran bahwa ternyata penyebab kompromi itu tidak cepat terjadi kesepakatan karena ambang batas. Presidensial threshold. Itu. Nah, oleh karena itu ini perlu menjadi evaluasi dan pertimbangan ke depan. Tapi begini, dalam politik itu semakin dinamis itu akan semakin mencerahkan daripada demokrasi rakyat. Semakin diperbincangkan, rakyat juga semakin tahu apa yang diperbincangkan pada elit politik. Baik buruknya perbincangan itu akan menjadi bahan daripada rakyat untuk memberikan pilihan-pilihan pada saatnya nanti. Nah oleh karena itu saya yakin bahwa tadi saya katakan paling lambat April. Kenapa? Menghitung waktu dari April ke September tinggal 5 bulan. Jadi ketika kesepakatan ini terlambat itu katakan Juni Juli, maka itu calon itu sangat sempit sekali waktunya untuk melakukan sosialisasi. Tadi Pak
Soto mengatakan bahwa waktu sebenarnya untuk bekerja maksimal capres itu adalah pada saat sebelum ada belum mendaftar di KPU. Karena Tapi aturan belum berlaku. Oke. Sekarang tidak ada fleksibel. Kalau sekarang fleksibel sekali capres itu. Tapi karena belum ada kepastian, maka sekarang kalau kita lihat kan yang bergerak itu kan Anies, ya. Anies hanya bersama dengan Nasdem juga. Nasdemnya, ya Pak Erlangga dengan Golkarnya, kemudian Pak Prabowo dengan Gerindra misalnya, kan gitu dengan partai masing-masing kan, nah, itu. Nah, tapi itu jauh tidak cukup karena juga di bawah terus terang saja, jangankan masyarakat itu, termasuk juga kader-kader partai. Ada kebingungan, ini jadi nggak ketua umum kami ini jadi capres ini? Gitu. Nah oleh karena itu saya setuju dengan Gus Yahya bahwa ini harus cepat gitu, harus cepat. Nah Mas Toto harus mendorong, jangan Belanda masih jauh. Nah, tapi kalau di bulan April itu, selain karena pertimbangan lini masa waktu, ada apa kemudian sampai kemudian Anda bisa meyakini bahwa di bulan April Ini nanti jangan-jangan bocoran. akan ya Feeling politik. feeling politiknya Bang Nurdin Halid ini kan nggak main-main. Ini politik boleh catat ya, feeling politik. Apakah Anda meyakini bahwa di bulan April itu akan ada pengumuman besar, akan ada keputusan besar? Di bulan Maret ini sudah ada pengumuman besar. Bulan Maret ini, makanya saya bilang paling lambat April. Oke, jadi di bulan Maret ini? Di bulan Maret ini paling lambat bulan April itu. Oke, di bulan Maret ini paling lambat, kemudian bulan April. Bulan depan itu bulan Maret sudah. Ada apa sih Bang Nurdin Halid di bulan Maret sampai dengan April ini? Sudah ada pengumuman kesepakatan capres-capres itu. KIB kah atau koalisi yang lain kah? Saya nggak tahu, KB juga pasti bisa. Bisa KB, bisa PDIP, bisa Gerindra PKB atau Golkar PKB. Bisa itu. Kita akan lihat nanti di Maret dan juga di April. Gus Yassil, Ya. sepakat bahwa ini menunggu, saling menunggu ya, saling intip. Ya, saya kalau Pak Nurdin bicara feeling, saya boleh bicara feeling. Bagi saya, entah April atau bulan apapun, yang akan menjadi pemenang adalah pasangan yang pertama kali mengumumkan. Oh, ini menarik nih. Makanya kenapa saya demikian? selalu di antara pengurus PKB ini yang selalu mendorong, ayo cepat. Karena apa? Karena waktu kampanye 75 hari. Yang kedua, masa konsolidasi kalau kita cepat, kita akan tahu musuh itu siapa. Kalau ini semuanya ditutup kartu, maka tidak akan ada yang muncul. Nah oleh sebab itu, yang pertama kali memunculkan, dialah pemenangnya menurut saya, karena dia berani mengambil risiko. Karena dia juga akan melampaui hambatan itu. Dan kita juga akan merangkul partai-partai yang lain juga nantinya. Atau lebih gampang mengambil tokoh lebih cepat dibanding yang pengumuman terakhir. Nah, oleh sebab itu feeling saya, nggak tahu nanti siapa yang ini, seandainya April itu terjadi, maka pasangan yang pertama kali diumumkan itu dengan resmi ya, belum ke KPU, tapi udah resmi cukup, adalah pemenangnya. Ini sebenarnya Gus Yassil sedang berbicara ke Pak Prabowo. Cepatlah Pak Prabowo memutuskan Caimin menjadi cawapresnya. Itu kita nggak Gus? Bisa dilihat nanti, karena ini soal feeling, soal prediksi, tetapi saya melihat kerumitan yang ada ini akan diputus oleh orang yang atau partai yang pertama kali mengumumkan secara resmi dan cukup pasangan presiden dan wakil presidennya. Dan oleh sebab itu layaklah publik ini memberikan penghormatan dan itu yang menang. Oke, tapi partai yang mengumumkan artinya dia juga harus siap resiko ketika tiba-tiba ada kejutan dari koalisi yang lain dong. Ada partai yang lain dong. Namanya kompetisi biasa begitu. Begitu. Justru hari ini lumpuh partai-partai ini keberaniannya, maksud saya gitu. Begitu sudah ada Padahal koalisi yang mengumumkan, ini pasti buru-buruan mengumumkan. Itu jelas itu. Iya. Seperti tadi dikatakan oleh Mas Soto sebetulnya. Ya, itu kan saling menunggu. Yang pertama kali mengumumkan dialah yang pemenang. Itu pilihnya Gus Yahya. Oke, jadi feelingnya kan hampir-hampir sama. Jadi siapa yang mengumumkan pertama kali? Mengapa kemudian PKB Gerindra tidak mengumumkan saja duluan? Kita sedang mengupayakan itu. Masih ada kerumitan. Ya, sedang mengupayakan itu, namanya dinamika masing-masing kepala, beda cara pandang. Ada masukan dari lembaga survei, ada masukan dari tokohnya, ada masukan, bahkan kami ada masukan dari langit, kan gitu. Ini membutuhkan waktu gitu. Tetapi feeling saya pribadi, percepat saja. Pertama kali yang mengumumkan, dialah yang akan leading dan dia akan jadi pemenang. Oke, Gus, ini kan sudah sama Gerindra sekarang ya. Kemudian bertemu dengan Partai Golkar. Karena tadi ada kerumitan dan piknik dan lain-lain. Apakah tidak sampai di Golkar saja atau mungkin kemudian PKB, Caimin juga akan bertemu dengan ketum yang lain, misalnya PDI Perjuangan misalnya yang kemudian juga sebagai partai pemenang pemilu? Semua itu terbuka.
Tetapi kan kita bisa mengkalkulasi dari partai-partai yang ada, semuanya memiliki tingkat keraguan. Oke. Utamanya di posisi ketua umum gitu. Sementara ketua umum kami yakin dari awal, tapi kan nggak cukup kursinya. Iya. Tapi ada yang cukup tapi juga ragu Iya. siapa Ragu ya? tokohnya. Iya, iya. Gitu. Terus ketika membangun koalisi ragu lagi dengan teman koalisinya. Nah, kalau semua dihantui keraguan, nah terus kapan mau dimunculkan? Akhirnya tiba pada kesimpulan yang disampaikan Pak Yunarto tadi. Akhirnya yang membuat harus mengambil keputusan itu waktu. Bukan lembaga survei, bukan juga opini publik, bukan juga asal analisis. Memang sudah waktunya diumumin. Kalau sudah waktunya diumumin itu kan nggak ada lagi hitung-hitungan. Memang sudah saatnya kalau lu nggak ngumumin ya lewat. Oke. PKB berani ketika sudah selesai perhitungannya mengumumkan duluan. Misalnya dengan koalisi manapun lah. Gerindra kah atau mungkin dengan Kalau Golkar saya misalnya. secara pribadi sebagai wakil ketua umum PKB harus ambil risiko dan harus berani. Karena apa? Disitulah fungsi partai, memberikan pendidikan kepada publik. Bahwa yang namanya pemimpin, bahwa yang namanya perubahan itu harus ada risiko. Oke. Bang Nurdin berani kalau kemudian Golkar atau KIB atau koalisi manapun nanti Golkar akan mengumumkan duluan? Saya sering ketemu ketua umum kami, Pak Erlangga, dan setiap ketemu saya dorong. Saya dorong untuk cepat mendeklarasikan. Ya. Tapi memang ya tadi kompromi-kompromi politik ini, sebab politik itu kan kepentingan. Jadi ketika kepentingan ini belum nyatu, maka pasti kompromi belum tercipta, kesepakatan belum terjadi. Nah, ini yang kita dorong terus Pak Erlangga dan semua DPD South Indonesia itu sudah istilahnya ini sudah semangat yang tinggi, ya sudah termotivasi luar biasa untuk bekerja secara maksimal agar Pak Erlangga bisa menjadi presiden, Oke. bukan capres saja. Mas Soto, yang menarik adalah dari tadi Bang Nurdin mengatakan kita mendorong Pak Erlangga. Nah, Pak Erlangganya ini cenderung bagaimana, Bang Nurdin? Apakah ini kemudian mau maju atau menunggu restunya Pak Jokowi atau apa? Kan seringkali kemudian disebut-sebut Nggak ada. ini menunggu restunya Pak Jokowi lah, perpanjangan tangan Begitu istana lah. pertanyaannya Renhat, berapa kuat dorongannya Berapa itu loh. kuat dorongannya itu loh. Kalau Pak Erlangga internal kita itu dorongannya 100%. Oke. Itu bukan 99,9 itu, 100% itu dorongannya itu. Nah, cuma kan beliau juga punya pertimbangan ya. Termasuk tapi kalau elektabilitas beliau tidak mempertimbangkan itu untuk hari ini. Kenapa? Karena beliau sendiri secara pribadi maupun sebagai ketua umum Golkar itu belum bekerja secara maksimal. Mungkin baru 10% sekarang beliau konsentrasi untuk mengurus ekonomi, ya, apalagi pandemi kemarin ini. Jadi stabilitas ekonomi itu sangat lebih penting daripada ngurusin Golkar gitu, kira-kira gitu ya. Nah, karena dengan berhasil mengurusin ekonomi maka itu keberhasilan Partai Golkar, salah satunya Pak. Oke. Nah, karena itu maka kita tidak terlalu mempertimbangkan elektabilitas karena kita yakin dengan instrumen Partai Golkar itu akan mampu menangkan Pak Erlangga. Nah, sekarang persoalannya adalah memang itu karena belum cukup partai, belum cukup 20%. Tapi kalau misalnya Caimin langsung bersedia dengan Golkar, kemudian sepakat wapresnya, bisa besok diumumkan itu. Sudah disampaikan belum? Ya, itu dia sudah disampaikan atau belum? Itu kira pertanyaannya. Nanti saya tanya Pak Erlangga. Dari sisi Gus Jazil bagaimana soal itu? Ya tentu kita kan harus hormati posisi masing-masing ya. Kita ada di koalisi KIB, ada di koalisi KIR, dan ada semacam cross dalam pengertian silaturahim. Nah cuman semua itu kan pasti targetnya untuk mencari kira-kira posisi yang paling aman untuk memunculkan pasangan. Nah disitulah menurut saya salah kita berpikir. Nggak ada posisi aman di dalam politik. Oke. Posisinya adalah ada potensi nggak kita untuk menjadi pemenang. Itu aja dulu. Ya. Kalau potensi aman, dari mana aman? Nggak ada aman. Pasti orang akan punya kandidasi yang lain, kita punya kompetitor yang lain. Nah, posisi aman inilah yang kemudian yang salah satunya menjadi cara pandang dari masing-masing kita, yang kemudian ya kita nunggulah, kita nanti takut kalah lah, apa kalah. Ya namanya politik ya bisa Mana bisa kalah. bisa kalah, bisa menang. Kita takut, yang kita khawatirkan kalau takut menang. Nah ini semua menurut saya tidak merepresentasikan sebagai kader. Partai politik itu ya memang menciptakan kader. Kader itu pemimpin. Pemimpin itu mengambil keputusan. Pemimpin itu soal risiko. Kalau nggak mau ambil risiko ya jadi follower. Oke. Nah oleh sebab itu
kenapa PKB dengan Gerindra paling awal dalam konteks melakukan komunikasi secara tertulis, fakta integritas, itu namanya gentleman agreement. Kita itu gentle. Cuman di situ memang Tapi tidak. lebih dulu KIB itu. Ya, KIB sudah. KIB kan juga sudah duluan. Ya, Itu namanya. ya. Sama-sama. Tapi KIB kosong, juga tapi belum ada kosong yang calonnya. belum. Cuman di situ memang satu hal yang tidak disebutkan di situ, tidak ada batas waktunya. Nah, Dan belum ada capres soal cawapresnya belum ada. di situ sudah ada di poin keempat bahwa presiden, calon presiden dan wakil presiden ditentukan oleh Iya. Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Ya, Sudah ada kan di- belum ada ya, namanya ya, berarti. hanya nggak ada limitasi waktu. Nah, kalau menggunakan limitasi waktu formal KPU, ya masih bulan September. September, Ya. Oktober gitu. Nah, kalau kita gunakan limitasi itu, seperti Pak Yunarto tadi, nah kapan kampanyenya? Karena 75 hari tidak cukup. Oke. Sebelum saya ke Mas Soto, terakhir ke Bang Nurdin Halid, Bang, banyak kemudian tafsiran membaca bahwa manuver Golkar ini satu untuk memecah koalisi perubahan misalnya, atau kemudian juga untuk mendekati agar ada peluang kemudian bertemu dengan Nasdem sehingga menjadi sebuah koalisi lagi begitu antara Anies dan juga Pak Erlangga. Bagaimana Saya luruskan dulu ya, Rehat. Ini bukan manuver politik partai Golkar. Oke. Ini, ya. Tapi Golkar justru yang disambangi begitu. Ya, bukan juga itu. Ini adalah silaturahmi, silaturahmi politik, dan itu sangat penting bagi pencerahan demokrasi. Ya. Supaya tidak terjadi ketegangan-ketegangan politik yang bisa menciptakan polarisasi di kalangan masyarakat. Ini sebetulnya sangat bagus ini. Jadi tidak ada persaingan tidak sehat, yang ada persaingan sehat. Dengan adanya komunikasi politik, menurut saya itu pencerahan demokrasi yang luar biasa itu. Sehingga tidak akan menciptakan ketegangan. Nah, oleh karena itu, Partai Golkar sangat konsisten dengan visi misinya, kekaryaan yang manusiawi itu. Nah, oleh karena itu maka Golkar terus berusaha meyakinkan daripada partai-partai lain, tidak hanya koalisi, untuk Pak Erlangga jadi capres itu. Oke. Dan itu terus berjalan. Jadi pasti yang tidak terpublish ini, Gus Jazil udah senyum-senyum aja nih. pasti kalau Artinya pertanyaan ada yang mau disampaikan soal itu. kalau pertanyaan Gus tadi apa Gus sampaikan? Saya yakin itu pasti ada bisikan hati antara Caimin dengan Oke, kita tunggu bisikan hatinya. Tapi Mas Toto, in the end nanti menurut Anda, partai-partai ini apakah dengan ego kepartaiannya punya tiket dan lain-lain, atau kemudian harus mengalah dengan fakta elektabilitas? Pada akhirnya tadi Gus Jazil sudah mengatakan peluang untuk menang menjadi salah satu variabel utama. Karena ujungnya koalisi Pilpres dibentuk untuk bisa mendapatkan porsi kue kekuasaan tadi. Tetapi dalam upaya yang tadi saya sebutkan, dalam upaya untuk kemudian memastikan positioning politik itu kan segala kemungkinan masih bisa terbuka. Termasuk memotong apa yang kemudian menjadi bacaan survei tadi. Ya, itu yang menurut saya akan masih kita lihat. Kalau ada satu saja misalnya calon dari 3 nama yang kuat ini maju, saya pikir potensinya akan terbentuk 2 poros yang lain yang juga didasarkan pada nama yang kuat tadi. Tapi sebaliknya, kalau ada satu saja terbukti akan tidak bisa maju, Gagal begitu ya? gagal maju. bukan tidak mungkin, ini semuanya polanya akan berubah lagi dan akan lebih memungkinkan sosok-sosok yang tadinya merasa tidak akan maju hanya menjadi pendukung atau hanya menjadi nomor 2, bahkan berpikir untuk bisa menjadi nomor 1. Overall, tapi yang saya ingin katakan adalah bagaimana pertemuan-pertemuan dan silaturahmi politik yang tadi disebutkan Bang Nurdin, jangan sampai cuma jadi bisik-bisik dong. Ya. Atau misalnya Bisikan-bisikan tadi ya. misalnya piknik, lalu piknik asik sendiri, bagi-bagi makanan sendiri gitu kan. Orang dari luar hanya melihat, tidak tahu juga apa yang sedang dibicarakan, karena harus ada sebuah pendidikan politik di situ. KIB saya pikir juga ada sebuah pendidikan politik lah dengan pemaparan visi misi dan segala macam, walaupun terkesan masih seperti kosmetik politik. Tapi kalau dalam setiap pertemuan ada pembahasan mengenai apa yang mereka ingin bawa baru dalam program ke depan, apa yang ingin diteruskan, apa yang kemudian ingin tidak diteruskan. Menurut saya itu akan memiliki kualitas dari silaturahmi politik tersebut, sehingga siapapun nanti yang berhasil atau tidak berhasil menjadi calon dan koalisi ini akan mendukung siapa, tapi didasari oleh argumentasi yang kuat kepada konstituen. Ya, dan Anda sepakat tadi Gus Jazil katakan kalau kemudian ada koalisi yang berani umumkan duluan, itu peluangnya lebih besar untuk menang. Ya, saya sih berharap Gus Jazil tadi sedang berbicara dengan Pak Prabowo, sehingga kemudian akan dimulai oleh Pak Prabowo. Ya dan dicatat Gus Imin. aja nanti. Dicatat, dicatat oleh semua kader-kader yang Dicatat oleh menyaksikan. sejarah ya. Tapi kita akan lihat nanti sampai di mana ini ujungnya. Benarkah tadi feeling politiknya Bang Nurdin Halid
antara Maret sampai dengan April, kita akan lihat, atau feeling politiknya juga dari Gus Jazil, siapa yang duluan itu justru yang akan bisa menang dalam Pilpres 2024. Kita akan tunggu nanti, tapi terima kasih sekali lagi untuk semua narasumber yang sudah bergabung, diskusi dialog yang sangat menarik bagi para pemirsa, kita akan tunggu seperti apa dinamika politik ke depan. Saya Rehat Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.